Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Kurang-kurang semangat tambah karena madingin kurang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena hujan juga dingin ya, tidak apa-apa panjang-panjang toh. Karena hari ini hari terakhir saya berkhotbah di Jemaat Paladan, jadi saya bilang ini mau dikasih panjang-panjang karena dingin juga ini cuaca supaya panas. Ya, baik. Dari bacaan kita pada saat ini bacaan seragam, kita akan renungkan di bawah sebuah tema yaitu bahagia hidup benar dan bergantung kepada Allah. Bahagia hidup benar dan bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang bahagia, tentu semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang hadir pada saat ini yang tidak mau berbahagia. Tuh sengak-sengak mutu ya kedikuan murai kebahagiaan anak panoka anak. Tentu kita semua menginginkan kebahagiaan. Karena memang pada dasarnya kebahagiaan adalah dambaan dan impian semua orang yang ada di dunia ini. Tentu kita semua mau bahagia. Karena itu masing-masing orang atau masing-masing pribadi memiliki konsep tentang kebahagiaan itu sendiri. Ada orang yang bahagia ketika panennya melimpah, ada orang yang bahagia ketika pekerjaan dan karirnya bagus, ada orang yang bahagia ketika usaha yang dibangun dari kecil kemudian berhasil, ada orang yang bahagia ketika ia sakit lalu ia diberi kesempatan untuk sembuh. Ada orang yang bahagia karena ternyata dalam hidupnya memiliki segalanya. Jadi setiap orang atau setiap pribadi memiliki konsep kebahagiaan sendiri-sendiri. Bagi anak muda, ada yang bahagia karena sudah berdua. Tetapi ternyata pada kenyataannya ada juga yang bahagia karena masih sendiri. Tongan raka anak muda. Iya, ada yang bahagia karena sudah berdua, tapi kenyataannya ada juga yang bahagia meskipun masih sendiri. Karena memang pada dasarnya setiap orang memiliki konsep dan pandangannya sendiri-sendiri tentang kebahagiaan itu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kondisi hidup yang sulit, yang menderita, miskin dan teraniaya seringkali membuat seseorang kehilangan kebahagiaan itu. Lalu kita akan melihat, kemarin saya coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih bahagia itu? Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah perasaan senang, tentram dan bebas dari segala hal yang menyusahkan. Kalau bahasa tondoknya bahagia itu masanang le. Yo, masanang, aku tidak kesanganna. Nah, tapi lewat bacaan kita pada saat ini, kita mau melihat bagaimana pandangan Yesus tentang kebahagiaan itu sendiri. Bacaan kita pada saat ini merupakan khotbah Yesus dengan penekanan pada bagaimana sesungguhnya gambaran orang benar yang disebut orang yang berbahagia itu. Ternyata latar belakang ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukit ini disampaikan oleh Yesus ketika bermula pada saat itu ada banyak orang yang datang kepada Yesus dari berbagai kalangan yang buruk, ada yang sakit, ada yang mempunyai banyak persoalan, kemudian dari berbagai daerah sehingga Yesus kemudian mengucapkan ucapan bahagia ini. Nah, ucapan bahagia yang diucapkan Yesus ini berisi tentang kebahagiaan hidup yang benar yang sesungguhnya. Ternyata ukuran kebahagiaan dalam pandangan Yesus atau dalam ajaran Yesus ini berbanding terbalik dengan kebahagiaan duniawi yang mungkin sering kita anggap, oh ternyata kalau saya punya ini saya bahagia. Ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan kita. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keenam di situ berisi tentang kebahagiaan orang miskin, lapar haus dan bergantung pada Allah. Yang dimaksudkan Yesus dengan orang-orang miskin, orang haus dan lapar, bukan hanya miskin, haus dan lapar secara ekonomi, tetapi juga miskin, haus dan lapar secara rohani. Ini yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai kita hanya kenyang dalam hal duniawi,
tetapi ternyata kita haus, kita lapar dalam hal rohani kita. Ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai karena kita hanya ingin kenyang, kita hanya ingin menghilangkan haus, kita mengejar hal yang duniawi, lalu ternyata rohani kita kelaparan, rohani kita kehausan, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 4, ayat 10 dan ayat 11, di sini berisi tentang kebahagiaan orang yang menderita karena kebenaran. Penderitaannya dimaksudkan Yesus dalam bacaan kita ini bukan dampak dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, melainkan penderitaan karena tetap setia mempertahankan kebenaran. Memang pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, berdiri pada kebenaran, mempertahankan kebenaran itu sulit untuk dilakukan. Tetapi Yesus katakan, tetaplah pertahankan kebenaran itu meskipun kita harus menderita. Dan di ayat yang terakhir, ayat 5, 7, dan 9 ini berbicara tentang kebahagiaan hidup dalam kemurahan Allah. Salah satu standar hidup yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah berbelas kasih, lemah lembut, menjaga kesucian hati, dan membawa damai. Demikian, karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak punya belas kasih, itu perlu dipertanyakan. Karena standar yang diajarkan Yesus adalah orang percaya harus mampu berbelas kasih. Kalau ada orang yang mengatakan saya orang percaya lalu dalam hidupnya tidak ada belas kasih, perlu dipertanyakan, percaya tongan siarakah? Ada orang yang mengatakan percaya tapi tidak lemah lembut, ya. Itu juga ternyata berbanding terbalik. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa saya percaya lalu dalam hidupnya tidak ada kedamaian, perlu dipertanyakan, percaya tongan siarakah atau hanya karena di KTP-nya atau hanya karena keluarganya berketurunan semua orang Kristen? Ya, Kristen juga. Tapi mengatakan bahwa saya orang percaya juga harus dibarengi dengan ya itu tadi yang diajarkan Yesus, berbelas kasih, lemah lembut, menjaga kesucian, dan membawa damai. Karena itu kebahagiaan berbelas kasih, menjaga kesucian hati, membawa damai akan membuat kita mengalami kemurahan dan anugerah Allah. Jadi jangan selalu pertanyakan kenapa mungkin Tuhan tidak menganugerahkan kedamaian, kenapa mungkin Tuhan tidak bermurah hati kepada saya kalau ternyata mungkin dalam hidup kita belum punya belas kasih, kita belum bisa berdamai, kita belum bisa menjaga kedamaian dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi mesti juga apa yang kita lakukan ini kita evaluasi. Sudahkah kita menunjukkan sikap, sudahkah kita menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa yang dimaksudkan Yesus dengan kebahagiaan di dalam sorga bukan bertitik tolak pada apa yang kita lakukan sebagai manusia, tetapi bertitik tolak pada apa yang dilakukan oleh Allah. Ajaran Yesus ini mesti menjadi prinsip dan dasar serta standar kebahagiaan dalam kehidupan keberimanan setiap orang percaya. Karena itu setiap orang harus mampu menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada standar moral apa yang kita miliki, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada standar iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu lewat firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar bersama beberapa hal. Yang pertama, bahwa kemiskinan, penderitaan, duka cita, kelaparan, kehausan tidak dapat dirubah bentuknya. Karena kalau kita haus ya kita akan haus, kita lapar kita akan lapar. Tetapi Tuhan hendak mengubah cara pandang kita terhadap hal itu. Ya. Kemiskinan, duka cita, kehausan, kelaparan tidak dapat dirubah bentuknya, tapi Tuhan hendak merubah cara pandang kita memandang semua itu, bahwa ternyata titik kebahagiaan bukan hanya pada kekenyangan, bukan hanya kalau kita tidak haus, tetapi kita diajak untuk memandang kebahagiaan bukan menurut ukuran duniawi, tetapi menurut standar Allah, yaitu ketika kita mampu menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah.
Karena rugi juga kita punya semuanya, rugi juga kita berkelimpahan dalam segala hal kalau ternyata kita tidak mampu menggantungkan hidup kita kepada Allah. Karena yang biasa kita lihat, kalau orang sudah punya segalanya, kadang lupa mi Tuhan. Ya tepenanai, lulakobang mi harta bendanya. Jadi tidak salah, ada ayat Alkitab mengatakan bahwa karena di mana hartamu berada, maka di situ juga hatimu berada. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita miliki dalam dunia ini kemudian membuat kita lupa kepada Allah, bahkan tidak lagi bergantung kepada Allah. Yang kedua, bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mampu membangun relasi yang baik dengan sesama, hadir memberi dampak dan bermanfaat untuk orang lain melalui sikap kita yang murah hati dan membawa damai. Jadi salah satu ternyata bentuk kebahagiaan itu ketika kita mampu menjaga relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, hadir menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan yang ketiga, kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, bukan kepada harta duniawi. Nang sengak siami ya ketika orang menggantungkan dirinya kepada Allah daripada menggantungkan dirinya kepada hal-hal yang dimiliki. Nang masa nang siami kia ke segala sesuatu ini kita serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu ini kita gantungkan kepada Tuhan daripada kita gantungkan, bukan gantungan pakaian. Ya, daripada kita gantungkan kepada hal-hal duniawi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, baik dalam kekurangan, dalam sakit, dalam kelemahan, serta persoalan hidup, jangan pernah lupa untuk bahagia dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Sekarang, untuk mengakhiri khotbah saya mau mengatakan, ubur-ubur ikan lele, jangan lupa bahagia leh. Amin firman Tuhan.